Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rob. Baik, di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang perbedaan konseling individu dan konseling kelompok. Kita sudah sering dengar ya, konseling itu apa, dan konseling di sini terbagi menjadi dua, yaitu konseling individu dan konseling kelompok. Nah, apa sih konseling individu? Konseling individu yaitu suatu pertemuan antara konselor dengan konseli secara pribadi, secara individual gitu. Nah, sedangkan konseling kelompok yaitu suatu pertemuan dan proses konseling yang biasanya terdiri dari 4 sampai 8 klien dan terdiri juga dari 1 sampai 2 konselor. Nah, biasanya di konseling kelompok ini kita bisa membicarakan beberapa masalah, yaitu seperti kemampuan dalam membangun suatu hubungan komunikasi, terus pengembangan harga diri, dan keterampilan-keterampilan masalah lainnya gitu. Jadi dalam konseling kelompok ini kita berkelompok, sedangkan individu itu antara konselor dengan konseli saja gitu. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kasana Fitri Uljana, NIM 103, akan melanjutkan presentasi dari Mbak Takia, yaitu pada bagian yang kedua tentang tujuan dari konseling individu dan kelompok. Tujuan dari konseling individu dan kelompok secara umum yakni membantu klien menstrukturkan kembali masalahnya dan menyadari lifestyle serta mengulangi penilaian negatif terhadap dirinya sendiri, perasaan-perasaan inferioritasnya. Kemudian, membantu dalam mengoreksi persepsinya terhadap lingkungan agar klien bisa mengarahkan tingkah laku serta mengembangkan kembali minat sosialnya. Ya, jadi kalau di sini menurut Gibson, Michelle dan Basil ada 9 tujuan dari konseling perorangan, yakni 1. Tujuan perkembangan, selanjutnya tujuan pencegahan, tujuan perbaikan, tujuan penyelidikan, tujuan penguatan, tujuan kognitif, tujuan fisiologis, dan terakhir adalah tujuan psikologis. Selanjutnya yaitu tujuan dari konseling kelompok itu dibedakan menjadi 2, yaitu tujuan teoritis dan tujuan operasional. Kalau tujuan yang teoritis itu berkaitan dengan tujuan yang secara umum dicapai melalui proses konseling. Sedangkan tujuan operasional disesuaikan dengan harapan konseli dan masalah yang dihadapi konseli. Sekian dari apa yang dapat saya presentasikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Fitrotin dengan fungsi dari konseling individu dan kelompok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrotin Nur Julianti, NIM 84. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Materi yang selanjutnya yaitu tentang fungsi konseling individu dan kelompok. Yang pertama, fungsi konseling individu yaitu pertama membangun, menjaga, dan memelihara kesehatan mental. Dalam proses konseling, klien akan membelajarkan diri untuk menerima tanggung jawab, mandiri, dan mencapai tingkah laku yang integratif. Klien juga mendapatkan suatu pemenuhan kebutuhan taraf psikososial sampai ke tataran kehidupan rohani spiritual. Yang kedua, untuk membangun kemampuan klien untuk membuat dan mengambil keputusan yang lebih tepat. Kegiatan layanan konseling individual membelajarkan klien untuk berkemampuan mengambil keputusan secara cepat dan tepat pada saat-saat yang emergensi atau genting, serta kemampuan dalam memprediksi konsekuensi logis yang mungkin timbul berkenaan dengan seluruh pengorbanan pribadinya. Yang ketiga, untuk membangun keefektifan pribadi klien.
Nah, konseling harus menggali dan menyeleksi tujuan-tujuan dan tingkah kepuasan yang tinggi seiring dengan keterbatasan potensi dan lingkungan yang mengitarinya. Yang keempat, mengubah perilaku negatif menjadi perilaku yang positif. Layanan konseling individu pada prinsipnya berupa mengacu pada perilaku salah sesuai menjadi perilaku yang lebih tepat atau yang perilaku yang lebih baik. Yang selanjutnya, untuk membelajarkan diri klien untuk mencegah munculnya suatu permasalahan. Mencegah jangan sampai klien mengalami masalah lagi di kemudian hari. Jangan sampai masalah yang dihadapi semakin tambah berat dan beban mentalnya yang berkepanjangan. Jangan sampai masalah tersebut berakibat lebih buruk dan mengganggu jiwanya secara permanen. Selanjutnya, untuk membantu membangun kualitas belajar klien. Upaya ini dapat berwujud membangun motivasi dan tujuan belajar klien, sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Yang terakhir adalah untuk membantu mengubah cara pandang klien terhadap suatu permasalahan. Nah, mengubah makna dari suatu problematis dengan mengubahnya konsep situasi itu sendiri akan dialami secara berbeda. Sekali klien berhasil mengalaminya secara berbeda, situasi itu tidak lagi dirasakan problematis. Nah, berbeda dengan fungsi konseling kelompok. Ada 4 fungsi konseling kelompok, yaitu yang pertama adalah untuk melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak. Yang kedua, untuk melatih anggota kelompok dapat bertenggang rasa terhadap teman sebayanya. Yang ketiga, dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota kelompok. Dan yang terakhir, yang keempat adalah untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan suatu kelompok. Nah, konseling kelompok memungkinkan siswa atau klien memperoleh kesempatan bagi pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami melalui dinamika kelompok. Nah, yang ingin dicapai dalam konseling kelompok yaitu mengembangkan pribadi, pembahasan dan pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok agar terhindar dari suatu masalah dan masalah terselesaikan dengan cepat melalui bantuan anggota kelompok yang lain. Nah, terima kasih. Adapun selanjutnya tujuan. Nah, berbeda dengan fungsi konseling kelompok. Ada 4 fungsi konseling kelompok, yaitu yang pertama adalah untuk melatih anggota kelompok agar berani berbicara dengan orang banyak. Yang kedua, untuk melatih anggota kelompok dapat bertenggang rasa terhadap teman sebayanya. Yang ketiga, dapat mengembangkan bakat dan minat masing-masing anggota kelompok. Dan yang terakhir, yang keempat adalah untuk mengentaskan permasalahan-permasalahan suatu kelompok. Nah, konseling kelompok memungkinkan siswa atau klien memperoleh kesempatan bagi pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami melalui dinamika kelompok. Nah, yang ingin dicapai dalam konseling kelompok yaitu mengembangkan pribadi, pembahasan dan pemecahan masalah pribadi yang dialami oleh masing-masing anggota kelompok agar terhindar dari suatu masalah dan masalah terselesaikan dengan cepat melalui bantuan anggota kelompok yang lain. Nah, terima kasih. Adapun selanjutnya tujuan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Romawati, NIM 75, akan menyampaikan tentang perbedaan konseling individu dan konseling kelompok. Ada beberapa kesamaan dan perbedaan antara layanan konseling kelompok dengan layanan konseling individu. Yang menjadi pembeda antara konseling individu dan konseling kelompok adalah satu hal yang paling pokok, yaitu dinamika interaksi sosial. Karena dalam konseling kelompok lebih banyak melibatkan orang.
Perbedaan konseling individu dan konseling kelompok menurut aspek jumlah konseli. Dalam konseling kelompok terdiri antara 5-10 orang, sedangkan konseling individu hanya terdiri dari seorang konseli dan seorang konselor. Kemudian dari aspek hubungan antar pribadi dalam konseling. Dalam konseling kelompok, hubungan pribadi terjadi antara anggota kelompok atau konseli dengan konselor dan antara sama anggota atau konseli sendiri. Karena kelompok jadinya lebih melibatkan banyak orang. Sedangkan dalam konseling individu, hubungan antar pribadi terjadi antara konseli dan seorang konselor saja. Kemudian dari aspek tanggung jawab konseli. Dalam konseling kelompok, konseli selain bertanggung jawab atas tingkah lakunya sendiri, dia juga bertanggung jawab untuk membantu sesama konseli lainnya dalam kelompok. Proses saling membantu agar konseli ini memungkinkan mereka tidak terlalu bergantung pada konselor. Artinya tanggung jawab dalam proses konseling itu milik bersama dalam kelompok. Sedangkan dalam konseling individu, konseli lebih banyak bergantung pada konselor saja. Kemudian dari aspek pusat perhatian, konseli dalam kelompok lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang terjadi pada kelompok, here and now, di sini dan sekarang. Sedangkan dalam konseling individu, konseli lebih terpusat pada hal yang terjadi pada there dan then, di sana dan kemudian. Kemudian dari aspek reality testing, dalam konseling kelompok memberi kesempatan kepada konseli untuk reality testing terhadap masalah-masalah mereka maupun perubahan tingkah laku yang ingin dicobanya. Sedangkan dalam konseling individu, kemungkinan untuk mengadakan reality testing hanya terbatas pada konselor saja. Kemudian dalam aspek insight, dalam konseling kelompok, dengan adanya kemungkinan untuk mengadakan reality testing dalam konseling kelompok, maka perubahan tingkah laku sering tanpa adanya insight atau wawasan. Sedangkan dalam konseling individu diperlukannya insight sebelum mengadakan perubahan tingkah laku yang nyata. Kemudian dalam aspek suasana dalam situasi konseling, adanya suasana dalam konseling kelompok, adanya suasana. Kemudian dalam aspek suasana dalam situasi konseling, dalam konseling kelompok adanya suasana permissive, acceptance, support, dan tekanan dari kelompok sering mempermudah konseli untuk mendiskusikan masalah yang dirasa sukar baginya. Sedangkan dalam konseling individu hanya mendapatkan suasana permissive, acceptance, dan support hanya dari konselor, sehingga terkadang konseli sulit untuk mendiskusikan masalahnya yang sukar baginya. Kemudian perbedaan yang ada di makalah menurut Winkel dan Sri Hastuti mengungkapkan bahwa ada beberapa perbedaan yang tampak dalam pelaksanaan layanan konseling individu dan konseling kelompok. Yang pertama yaitu dalam konseling kelompok terdapat kesempatan luas untuk berkomunikasi dengan teman-teman sebaya mengenai segala apa yang merisaukan hati. Dalam konseling individu, komunikasi terbatas.
ada interaksi dengan konselor. Dalam konseling kelompok, anggotanya bisa lebih leluasa untuk berbagi dan bercerita antar sesama. Sedangkan dalam konseling individu hanya tertumpu pada konselor saja. Yang kedua, dalam konseling kelompok, para anggota tidak hanya menerima bantuan psikologis, tetapi mereka juga saling memberikan bantuan. Suasana usaha kooperatif dapat sangat berkesan bagi orang muda yang jarang mengalaminya dan akan berdampak positif terhadap perkembangan kepribadiannya. Dalam konseling individu, unsur saling memberi tidaklah ada. Dalam konseling kelompok yang melibatkan banyak orang, mereka tidak hanya bercerita saja, namun juga diperbolehkan untuk saling membantu, memberi masukan. Mereka tidak hanya mendapatkan satu sumber masukan, namun mendapatkan beberapa masukan dari teman-teman sekelompoknya tadi. Sedangkan dalam konseling individu tidak ada hal semacam ini. Kemudian yang ketiga, dalam memimpin suatu kelompok konseling, konselor mengemban tugas yang lebih berat karena harus membagi perhatiannya dan mengikuti jalannya pembicaraan bersama secara seksama supaya proses konseling berjalan sesuai dengan tuntutan suatu proses konseling. Sedangkan dalam konseling individu, tugas konselor lebih ringan. Tentunya dalam konseling kelompok, pusat perhatian konselor terbagi kepada konseli-konselinya. Sedangkan dalam konseling individu, pusat perhatian konselor hanya tertuju pada satu konseli. Lalu yang keempat, dalam konseling kelompok, para konseli ikut bertanggung jawab terhadap pembinaan persatuan kelompok dan terhadap kelancaran proses konseling. Dengan demikian, motivasi para konseli mendapat orientasi tambahan dibanding dengan konseling individu, di mana konseli hanya menghadapi dirinya sendiri. Karena dalam konseling kelompok melibatkan banyak orang, jadi tanggung jawab dalam proses konseling tersebut adalah tanggung jawabnya milik bersama. Dibanding dengan konseling individu, konseli hanya menghadapi dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, bahan pembicaraan atau materi diskusi dalam konseling kelompok dan individu sama-sama menyangkut ragam bimbingan akademik, bimbingan jabatan, atau beragam bimbingan berbagi sosial. Namun kelihatannya ada persoalan-persoalan yang lebih cocok untuk ditangani dalam konseling individu. Mungkin persoalan yang lebih spesifik atau lebih penting, di mana persoalan tersebut hanya bisa diketahui oleh orang-orang yang dianggap benar-benar terpercaya saja. Kemudian yang terakhir, konseling kelompok dan konseling individu dapat sangat bermanfaat bagi seseorang. Namun orang yang satu lebih tertolong dalam konseling individu dan yang lain lebih tertolong dalam konseling kelompok. Ada kalanya seseorang yang terlibat dalam konseling kelompok lebih menyukai konseling individu dan sebaliknya, karena kenyamanan seseorang itu berbeda-beda. Dari berbagai perbedaan yang telah saya sampaikan, hal utama yang membedakan antara konseling individu dan konseling kelompok adalah proses dinamika interaksi sosial. Itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.